Pas moles warna hitam, seringkali kita menjumpai macam kayak yang begini ya Besti. Di beberapa bagian ada muncul macam kayak kabut-kabut, mendung-mendung yang kelihatan putih-putih begini. Bikin sepet mata. Kira-kira sebabnya apa? Dan kira-kira bagaimana untuk kita bisa menghindari bonus yang bikin mata sepet kayak gini? Kita obrolin bareng-bareng. Semoga ada guna dan manfaatnya ya Besti. Assalamualaikum. Jumpa lagi ya Besti. Ini panel yang bakal kita jadikan sarana untuk belajar bareng tentang bagaimana biar waktu kita moles warna hitam nanti hasilnya tidak sampai ada muncul kabut. Nah, sebelum dipoles kita amplas dulu pakai grade 2000. Hasilnya macam kayak begini. Kalau misal teman-teman menjumpai masih ada beberapa kotoran mungkin yang masih tersisa, ya wes diulang lagi ngamplase sampai kotorannya hilang atau sampai tidak ada jejak tanda kotoran yang tersisa. Karena kalau misal masih ada kotoran yang terlihat, nanti hasil akhir kita moles bakal tetap ya kurang enak dilihat. Jadi ini panel habis kita cat, habis kita tembak clear coat, ya namanya kerjaan ngecat gini biasanya tetap ada 1-2 debu yang nempel. Karenanya kita butuh untuk bersihkan itu kotoran yang nempel dengan diamplas dulu. Jadi alasan kita ngamplas itu ya Besti. Kemudian setelah beres proses ngamplas kita bisa lanjut untuk acara poles. Langkah awal kombinasi ideal adalah kompon yang kasar dengan busa yang punya daya gerus cukup kuat. Kali ini kita pakai si DMS Heavy Duty Rubbing Kompon. Tadi teman-teman lihat langsung tak cerotke ning ngene panel ngono wae Besti. Untuk busanya kita pakai yang tipe heavy cut alias dia punya daya potong yang cukup tinggi. Mesin poles yang kita pakai kali ini Sinmade Aero 600 Dual Action. Sebenarnya untuk langkah awal begini kita akan lebih optimal, akan lebih cepat, lebih efisien ketika pakai mesin rotari. Kenapa kita pakai yang dual action? Karena yang rotari masih dipakai sama Om Don. Ada satu mesin rotari lagi yang apa iki jenenge warna biru Makita. Nah, itu si Makita dia speed kontrolnya hanya ada 2. Cepet dan super cepet. Kalau dipakai untuk di panel kecil begini, yo bisa jadi langkah bunuh diri, bikin mumet ngono Besti. Kenapa? Karena speednya terlalu tinggi, jadi kita akan sulit mengontrol. Karenanya ya wes daripada malah apa iki botak, malah jadi harus ngulang kerjaan, ya kita sabar-sabarkan dikit pakai si apa iki jenenge Aero 600 ini yang dia dual action. Kenapa idealnya di langkah awal atau di step awal ini kita pakai yang rotari? Karena kombinasi kompon yang daya potongnya tinggi atau yang heavy cut kemudian busa poles yang punya daya potong tinggi akan lebih optimal kinerjanya, motongnya akan lebih cepat ketika dikombinasi dengan mesin rotari. Kalau pakai dual action begini untuk proses cutting atau tahap awal atau proses motong kita akan butuh waktu yang lebih panjang. Nah, yang dipotong apa sih sebenarnya? Dari tadi kita ngomong potong. Yang dipotong ya sisa amplasan tadi, karena panelnya kita amplas dulu. Jadi baretan amplas yang tadi akan kita hilangkan dengan proses dipoles macam kayak begini. Biar cepet proses motongnya, kombinasi terbaik yang kami jumpai adalah komponnya yang punya daya potong tinggi, busanya juga, dan mesin polesnya pakai yang rotari. Perihal perbedaan performa antara rotari dengan yang dual action atau mungkin nanti ada force rotation, kita bakal obrolin di
lain kesempatan yo Besti tentang mesin poles yang ideal seperti apa, fitur apa yang kita butuhkan. Oke, kembali ke laptop. Kalau di tahap ngompon yang pertama tadi, yang kita ngasih kompon yang pokoknya pertama tadi loh Besti, tadi sengaja kita poles panel ini tidak langsung dari kiri ke kanan pol gitu ndak, tapi sengaja kita hanya poles di ya kira-kira kita sisakan seperempat bagian kiri ndak, atau seperempat bagian kanan dari sudut pandang penonton ya. Yang seperempat bagian kanan sengaja kita ndak poles, tujuannya untuk kita bandingkan ketika setelah kita kasih kompon 2 kali, kira-kira hasil yang kita poles 2 kali dengan yang 1 kali atau yang hanya di bagian seperempat kanan itu kan kita polesnya cuman 1 kali ini saja, nanti hasilnya seperti apa perbedaannya. Jadi biar sedikit ada gambaran buat teman-teman ketika misal kita ngomponnya atau molesnya kurang mateng, itu kurang matengnya seperti apa tampilannya, kemudian sebab kurang matengnya apa. Jadi biar ada pembanding. Iki saya coba tak cepetkan yo Besti biar ndak terlalu panjang nanti obrolannya. Oh ya, ada sedikit yang kelupaan. Kalau teman-teman pakai kompon yang macam begini, si DMS Heavy Cut rubbing kompon ini kan dia water base. Usahakan kalau pakai kompon water base begini jangan sampai panelnya mengering. Jadi komponnya harus selalu ada. Kalau pakai yang oil base biasanya dia akan cenderung lebih lama keringnya alias playtime-nya lebih panjang. Tapi kalau yang kompon water base begini dia cenderung gampang kering. Karenanya usahakan ketika moles kalau sudah terlihat panelnya ya berdebu atau komponnya mulai habis, kasih lagi. Karena kalau komponnya habis terus kita tetap poles, nanti yang ada malah bikin baret-baret yang ndak hilang-hilang. Kenapa? Karena busa dengan panel tidak terlapisi oleh kompon, jadi mereka langsung bersentuhan, akhirnya yang ada kayak kita gampangnya gitu ngelap permukaan cat tapi tidak ada chemical atau tidak ada obat polesnya, jadi malah bikin baret. Oke, setelah kita poles, kita bersihkan komponnya untuk ngecek hasil polesannya seperti apa. Untuk meyakinkan kita kasih degreaser seperti yang teman-teman lihat tadi, itu lap kita kasih degreaser biar sisa kompon dia benar-benar habis. Akhirnya hasil polesan akan terlihat. Ini loh yang nyata. Nah, macam teman-teman yang lihat ini masih ada mendung-mendung karena pemakaian kompon yang kasar kombinasi busa yang heavy cut juga. Di bagian yang kita molesnya sampai 2 kali, yang ya pokoknya bagian kiri sampai seperempat kanan ya, terlihat dia lebih mateng. Beda dengan yang pojokan kanan, dia masih banyak terlihat baret-baret sisa amplas. Wajar karena memang yang seperempat bagian kanan dia hanya dipoles 1 kali saja. Setelah kita pakai yang busa ini tadi, ternyata busanya ada kelihatan rodok protol ngono Besti. Kebetulan Om Don yang tadi pakai busa yang ini dia molesnya sudah pindah step. Jadi busa yang DMS Heavy Cut ini sudah bisa saya pakai. Akhirnya yo diganti pakai busa ini karena busa yang ini lebih enak kalau dipakai untuk apa iki jenenge moles-moles tahap awal. Selain dia karakternya open cell atau rongga busanya gede, jadi pas nanti sudah dikasih kompon, waktu kita teken proses moles dengan rongga busa yang cukup besar, itu rongga akan bisa nyerap cairan kompon yang kita pakai moles.
begitu nanti panel sudah mulai terlihat kering, kita bisa tekan hingga kompon yang awalnya dia sembunyi di rongga-rongga busa bisa keluar lagi. Jadi salah satu keuntungan pakai busa yang tipe open cell, kita akan bisa menyimpan kompon yang mungkin waktu pertama kita kasih dia agak banyak. Kalau pakai yang hijau tadi, dia tipenya close cell alias rongga busanya cenderung rapet. Jadi kalau pakai yang close cell, rata-rata itu kompon ndak bisa masuk, ndak bisa keserep di rongga busa karena rongganya memang relatif cukup kecil. Akhirnya kalau pakai yang tipe close cell, kita mesti rajin bentar-bentar ngasih kompon. Nah, kalau pakai yang open cell gini, kita bisa sedikit lebih santai. Di awal kasih kompon yang cukup banyak, nanti biar dimakan sama rongga-rongga open cell dari busanya. Hingga begitu panel terlihat sedikit ngering, kita tekan mesin poles, nanti komponnya keluar lagi. Jadi kita ndak capek bentar-bentar ngasih kompon. Oke, itu sedikit intermezzo tentang karakter busa yang ada di pasaran. Ya, secara umum terbagi antara close dan open cell. Nanti semoga ada kesempatan ya untuk ngobrol lebih banyak tentang karakter busa yang macam-macam itu. Jadi mungkin obrolan tentang poles ini bakal koyo cerita 1001 malam, ndak ada habisnya. Nah, ternyata busa ini tadi sudah terlalu kering. Jadi habis dipakai di mesin rotari, dia mungkin sudah terlalu kering, ndak ada stok sisa kompon yang ada di rongga busanya. Akhirnya kita butuh setelah ngasih di awal proses pakai busa ini tadi, habis gitu terlihat panelnya sedikit kering, sedikit seret, ya wes kita kasih lagi. Habis gitu dia bakal cenderung lebih enak dipakai untuk moles karena sudah ada stok kompon yang ada di sela-sela rongga busanya. Oke, ini langkah yang kita jalani sekarang. Masih pakai kombinasi kompon yang cukup tajam daya potongnya. Kemudian kombinasi busanya juga pakai yang paling tajam daya potongnya. Kenapa ndak cepet hilang itu baret amplas? Karena sekali lagi kita molesnya pakai mesin dual action Besti. Kalau dipakai untuk proses motong amplasan begini atau ngilangkan sisa baret amplas begini, biasanya tetap si dual action akan cenderung lebih banyak makan waktu. Meskipun kalau nanti pas sudah mateng, dia bakal matengnya benar-benar mateng. Setelah tadi kita coba kasih pakai busa yang heavy cut, kita beralih ke busa yang medium cut atau daya potongnya sedang-sedang aja. Karena kita perkirakan setelah proses moles yang kedua tadi, itu baret amplas akan sudah mulai hilang. Jadi sekarang kita bisa ganti busa dengan daya potong yang sedikit lebih turun dari yang busa sebelumnya. Kombinasi komponnya juga dirubah. Kita kasih kompon yang medium cut. Jadi antara kompon pertama tadi dengan kompon yang ini, daya potongnya lebih rendah yang kita pakai saat ini. Kenapa nggak dilap dulu? Sengaja karena dari sisa-sisa kompon yang heavy cut tadi, kita masih butuh pakai untuk ya lebih cepat membantu ngilangkan sisa-sisa baret amplasan. Kombinasi pakai mesin dual action, seringkali kita butuh untuk memanfaatkan sedikit sisa kompon yang sebelumnya untuk membantu mempercepat proses pemotongan. Jadi kalau pakai rotari,
akan tidak seperti ini. Sisa kompon yang heavy cut tadi idealnya dibersihkan dulu, baru nanti setelah bersih kita pindah entah busanya yang dirubah atau juga sekalian komponnya yang dirubah. Tujuannya kalau pakai mesin rotari, karena mesin rotarinya memang akan membantu banget proses motong. Jadi kalau ada sisa obat poles yang kasar, nanti malah bikin baret atau laba-laba atau swirl yang tidak kunjung hilang. Di lain sisi, ketika kita pakai yang dual action begini, rumusnya akan sedikit dirubah. Jadi sebagai operator kita hendaknya memahami betul sebenarnya alat yang kita pakai performanya seperti apa, akan lebih optimal ketika diperlakukan seperti apa, kemudian busanya seperti apa, chemical atau obat polesnya seperti apa. Soal yang lebih detil begini coba nanti kita obrolin di lain kesempatan ya Besti. Masih ada PR lagi, nanti tolong diingatkan kalau ndak segera tayang. Oke, yang mesin rotari jinak sudah selesai dipakai sama Om Don. Akhirnya bisa kita pakai untuk beres-beres bagian samping-samping, bagian yang jelimet-jelimet, biar lebih cepat proses molesnya. Busa kita pakai yang DMS lagi, yang tipe heavy cut. Kemudian komponnya juga kita pakai yang heavy cut rubbing kompon. Kenapa? Karena di bagian yang kita poles saat ini dia masih berupa wujud amplasan. Jadi kita tetap butuh kombinasi busa yang daya potongnya tinggi, komponnya juga. Teman-teman akan bisa membandingkan area yang sempit-sempit ini, yang pinggiran-pinggiran ini dengan area yang kita poles pakai dual action tadi. Ketika yang bagian ini dipoles pakai mesin rotari, waktu prosesnya akan lebih pendek ketika kita pakai rotari dibanding dengan yang dual action. Kenapa? Ya memang basicnya untuk mesin poles rotari ini punya cara kerja, dia berputar di porosnya, hingga kalau dipakai moles dia akan cenderung lebih cepat motong. Tapi ketika pakai mesin rotari, resikonya juga lebih gede dibanding dengan waktu pakai dual action. Kenapa? Karena mesin rotari begini meskipun kita tekan atau posisi moles kita miring, dia akan tetap muter dengan power yang cukup gede. Beda dengan yang dual action, ketika busanya miring atau mesin polesnya kita tekan, nanti dia akan geter aja yang lebih banyak. Muternya akan jadi lebih sedikit. Kenapa? Karena kena tekanan, kemudian posisi miring, jadi proses muternya dia tereduksi oleh tekanan dan juga posisi busa yang miring tersebut. Jadi kalau teman-teman yang mungkin masih awal-awal proses moles, kemudian yang hobi, yang enggak harus kejar setoran, ndak harus kejar waktu, bisa memanfaatkan keamanan dari pemakaian mesin dual action. Jadi pilih yang dual action kalau pengen lebih selamat, tapi juga akan lebih lambat kalau dibanding dengan mesin poles yang rotari. Oke, pemakaian busa heavy cut dan kompon heavy cut cukup kayak begitu saja. Sekarang kita sudah bisa ganti busa, kemudian ganti kompon pakai yang medium. Jadi kalau pakai rotari hampir bisa dibilang gitu ada selisih separuh ya dari pemakaian dual action. Jadi efisiensi waktu kalau kita waktu proses motong, waktu tahap-tahap awal akan lebih pendek ketika kita pakai yang rotari. Kemudian di panel yang sudah kita poles pakai dual action tadi, kita coba intip gitu. Kalau dilihat pakai mata langsung masih ada beberapa titik yang
baretan amplasnya masih cukup terlihat. Jadi meskipun tadi sudah diulang pakai busa yang medium dengan kompon yang medium, pakai dual action, kita bagian atas juga kasih sedikit dipoles. Yo, pakai yang rotari ini tujuannya untuk ngilangi sisa sedikit-sedikit baret amplas yang mungkin masih ada. Oh ya, ada sedikit yang kelupaan belum disampaikan. Karena panelnya kecil dan posisi panel juga ada yang sulit macam di pinggiran begini, speed yang kita pakai di mesin polesnya ini cukup pakai speed 2 atau 3. Jadi gampangnya speed paling rendah 2, speed paling tinggi misal 6. Nah, kita pakai di speed 2 atau 3 saja ya, ben lebih aman ngono besti. Kalau speednya terlalu kenceng nanti resiko yo kalau sampai botak mumet baleni ngecat neh. Dan setelah kita poles untuk yang kesekian kali, yang terakhir ini kita pakai mesin yang rotari, panel kita tes di lap lagi pakai degreaser. Kenapa pakai degreaser? Ya buat memastikan sampai seberapa matengnya polesan kita. Kalau di lap pakai degreaser begini kan sisa komponnya lebih mudah keangkat. Jadi apa yang kita lihat setelah di lap degreaser harusnya itu adalah kenyataan hidup ngono besti. Kalau memang polesanmu belum matang ya kamu akan merasa pahit. Mata kita akan sepet karena panelnya langsung terlihat ada kabut-kabutnya. Tapi kalau memang sudah mateng bakal tetap tampil kinclong. Meskipun tidak dikasih wax, dia bakal tetap kinclong. Meskipun nanti dicuci pakai sabun, dia akan tetap tampil kinclong. Seperti yang teman-teman lihat saat ini. Kalau ngomong kinclongnya dia sudah cukup mateng. Kalau ngomong swirl atau baret halus dia sudah relatif cukup habis. Ini kalau untuk konsumsi body repair ya, polesan macam begini sepanjang yang kita jalani sudah masuk kategori top, marko top, good, marso good. Tapi kalau untuk konsumsi detailing belum masuk. Kenapa? Karena masih ada beberapa baret sisa amplasan yang tadi teman-teman lihat. Nah, kalau diperhatikan ini meskipun panelnya sudah terlihat kilap, sudah tidak ada kabut-kabut, tapi masih ada baret-baret. Ya karena baretan amplasnya terlalu dalam. Jadi meski polesannya sudah matang dalam artian tidak ada mendung, tapi baretnya masih belum juga hilang. Kalau untuk konsumsi detailing, untuk konsumsi hobi yang seperti ini akan masih belum layak tayang, belum layak tampil. Baret amplasan yang tadi harus dihilangkan. Oke, berikutnya untuk konsumsi body repair kita sudah bisa pindah lokasi. Kita sudah pindah step, bisa ya. Kita tinggal bikin panelnya tampil lebih mempesona dengan penggantian busa pakai yang paling lembut. Jadi ini busa finishing dikombinasi dengan kompon yang daya potongnya juga cukup rendah, hingga tugas mesin poles, kemudian tugas busa poles dan tugas kompon di tahap ini, di step ini untuk memunculkan clarity istilahnya, untuk memunculkan kinclong yang cukup mempesona. Nah, kalau kita pakai mesin rotari biasanya akan terjadi kesalahan kalau di tahap finishing begini. Kesalahan berupa satu, kesalahan setting speednya, kemudian kesalahan masang busa polesnya. Jadi kalau di tahap finishing begini usahakan busa polesnya tidak goyang dombret gara-gara kita masangnya kurang tepat di tengah. Busa yang goyang dombret seperti yang teman-teman lihat tadi akan memicu munculnya little marring, istilah
istilah dunia perpolesan ya kalau tidak salah. Nanti akan bisa memicu muncul ada kayak ruam-ruam kabut sedikit gitu di beberapa titik karena perbedaan tekanan antara ujung busa yang A dengan yang B atau ujung busa yang tadi goyang. Di posisi dia bergoyang tentunya akan lebih tinggi daya tekan di permukaan panelnya. Karenanya usahakan kalau pakai mesin rotari pengen dapat hasil polesan yang cukup maknyus, waktu finishing busanya taruh di posisi center atau di posisi paling tengah, paling balance, jangan sampai goyang dompet. Kemudian untuk mesin polesnya setting di speed paling rendah. Misal yang ini kita pakai Shinmade EP801, dia speed paling rendah di angka 2. Taruh di angka 2 saja, atau maksimal kalau benar-benar pengen kejar waktu ya maksimal di angka 3. Tujuannya dengan speed yang cukup rendah kita akan bisa lebih mudah ngontrol tekanan busa di permukaan panel dengan cukup rata. Kemudian ada istilah jeweling kalau di dunia perpolesan ya Besti. Ini salah satu teknis waktu kita finishing pakai mesin rotari. Jadi megang mesinnya hanya dipegang saja, tidak perlu pakai diteken. Kalau teman-teman misal pengen cari referensi tentang jeweling bisa buka di autogeek.com. Di videonya dia ada ngobrol tentang bab ini. Tapi pakai bahasa Inggris. Kalau misal teman-teman males ya enteni nanti tunggu nanti kita bikinkan video yang spesial ngobrol tentang jeweling. Tapi saya tunggu kesempatan. Kalau kelupaan ya tolong diingatkan ya Besti. Prakteknya seperti apa? Intinya seperti yang teman-teman lihat tadi. Kombinasi busanya taruh di tengah-tengah, jadi cukup balance busanya, ndak goyang dompet. Kemudian megangnya jangan miring, busanya datar sesuai dengan bentuk permukaan panel. Kemudian speednya kasih yang paling rendah atau maksimal ya speed 3 kalau di mesin ini. Kemudian jangan diteken. Terus goyangnya atau kita geraknya jangan terlalu brutal. Jadi pakai yang gerak mode Putri Solo. Penake ngomong ngono Besti. Geraknya pelan-pelan saja. Kombinasi ndak diteken, speed rendah, kemudian busanya datar, ndak miring kita megangnya, terus geraknya santai. Nah, ini akan bisa meminimalisir resiko muncul little maring atau kabut-kabut tipis meskipun kita pakai mesin rotari untuk moles warna-warna gelap macam hitam kayak gini. Intinya di video kali ini kita ngobrol secara global. Kalau teman-teman pengen hasil polesan di warna hitam begini atau warna gelap tampil mempesona tanpa make up, tanpa harus kasih wax yang berlebih, gampangnya polesannya memang benar-benar mateng. Nanti setelah dicuci pakai sabun pun juga tidak mendung. Teman-teman harus telaten. Seperti tadi kita entah berapa kali ngulang proses cuttingnya, proses tahap awal untuk ngilangin bekas amplas kita butuh telaten, diulang beberapa kali, dites, dilihat. Kalau memang belum optimal ya wes ulang lagi. Jadi tidak ada batasan kalau dikasih komen sudah 2 kali sudah cukup, enggak. Batasannya adalah ketika mata kita melihat sudah tidak terlihat sepet. Karena kecepatan proses pemolesan juga bergantung pada tingkat kekerasan clear coat-nya. Di panel ini kebetulan kita pakai clear coat yang HS, jadi cenderung lebih keras. Ketika dipoles pakai yang mesin dual action, cenderung lebih lambat untuk bisa hilang baretan amplasnya. Begitu dikasih yang rotari, dia akan terbantu dengan performa mesin rotarinya. Jadi
bisa cepet hilang baretan amplasnya. Kemudian waktu finishing juga butuh teknik javelin. Sekilas teknik javelin seperti tadi sudah kita sampaikan, speednya rendah, megangnya yang kenceng, kemudian jangan ditekan geraknya, kasih yang cukup lembut, jangan terlalu cepat. Dan setelah kita poles-poles, panelnya sudah siap untuk kita tes. Harusnya sudah mateng ya Besti. Kita kasih lap dengan pakai degreaser. Kalau sudah dilap pakai degreaser begini, biasanya hasil polesan akan tampil seperti yang apa adanya. Kalau memang belum mateng ya bakal kelihatan kabut-kabutnya atau kelihatan baret-baret sisa proses kita molesnya. Sebenarnya ngelap hasil polesan pakai degreaser gini ya bisa dibilang ini cari perkara. Palingan biasanya yang dipakai ya pakai IPA atau isopropil alkohol. Kalau pakai degreaser begini bener-bener sering bikin sakit hati. Kelihatannya sudah mateng, ternyata begitu komponnya bersih, fillernya hilang, ternyata polesannya masih ada kurang optimal. Nah, teman-teman bisa lihat di bagian utama kita sudah dapat hasil yang cukup maknyus ya versi kami. Ada sedikit kelihatan putih-putih, sepertinya sisa kompon yang terlalu kering mungkin. Habis gini kita akan coba kasih degreaser lagi dan dilap lagi. Kalau sekilas kita ngelihat secara umum sudah layak konsumsi. Kalau yang bagian utama ya teman-teman lihat tadi prosesnya kita ulang beberapa kali sampai gonta-ganti kompon, gonta-ganti busa, akhirnya kita dapat hasil macam kayak begini. Dan untuk meyakinkan sekalian ini kita siram pakai degreaser. Karena ini tujuannya bukan untuk pamer ya Besti, tapi kita coba untuk belajar bareng. Hasil polesan yang seperti ini atau hasil polesan yang seperti itu. Nah, dengan proses molesnya bla 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 begini, akhirnya dapat hasil dengan tampilan seperti begini. Nah, jadi setelah kita lap yang awal tadi sepertinya masih ada sisa kompon di beberapa titik yang kurang bersih hingga belum bisa meyakinkan mata kita. Nah, ini kita kasih lagi tadi sampai disiram, kemudian kita lap pakai yang ini. Lapnya relatif cukup baru. Kalau yang lap ungu terong tadi cenderung lebih jadul. Sudah lebih lama kita pakai dibanding dengan yang hijau ini. Jadi hasil ngelapnya lebih bersih pakai yang hijau ini. Dan setelah menjalani proses bertubi-tubi perjuangan sampai keringetan sak jagung-jagung, kita dapat hasil seperti ini ya Besti. Nah, di bagian yang nyelempit-nyelempit ini, di bagian yang sempit-sempit ini, kita masih dapat ngelihat dengan cukup jelas kabut-kabut putih, bahkan baret sisa amplas yang masih kelihatan banget. Kenapa? Ya karena di bagian tersebut berarti molesnya masih kurang mateng. Jadi teman-teman misal nanti menjumpai hasil polesan yang seperti ini, ndak usah bingung, berarti proses molesnya memang masih belum mateng. Kalau memang proses cuttingnya atau motong di tahap awal, kemudian proses polishing yang di tahap kedua pakai kompon dan busa yang medium, dan proses finishingnya tepat, teman-teman akan dapat hasil yang cukup layak konsumsi. Ini coba kita tes disorot pakai lampu untuk melihat apakah masih ada baret swirl, apakah masih ada laba-laba. Kita melihat sudah cukup layak, tidak terlihat mendung, tidak terlihat
laba-laba, kecuali di bagian-bagian ini ya yang memang masih kurang matang. Jadi nanti tinggal diulang lagi di bagian-bagian tersebut. Terlihat beda banget dengan bagian yang utama tadi. Nah, ini masih terlihat hologram alias baret-baret yang muter-muter itu kayak CD VCD waktu kena terpa sinar. Yang ini bagian yang masih parah, masih belum matang banget. Kemudian kalau di bagian ini kita melihat sudah tidak terlihat gejala-gejala yang bikin sepet mata. Tapi sekali lagi, kalau ngomong fair, hasil polesan ini masih belum masuk level detailing. Kenapa? Karena masih ada terlihat sisa baret amplas yang cukup dalam, yang belum kepoles, belum hilang, belum kegerus. Tapi kalau sekedar untuk kebutuhan kendaraan yang habis dicat atau sekedar untuk perawatan, bukan untuk kendaraan kontes, bukan untuk auto detailing yang seperti ini, versi kami akan sudah lolos dan layak konsumsi. Karena ketika hasil polesan seperti ini, yang bagian utama tadi meskipun nanti dicuci bakal tetap tidak terlihat mendung-mendung. Meskipun tanpa di wax, teman-teman sudah bisa melihat muncul kinclong yang sudah cukup enak dilihat. Bahkan waktu habis dilap pakai degreaser pun kinclongnya tidak sampai pecah, alias tidak sampai terlihat ada mendung, bahkan tidak ada baret-baret macam kayak sarang laba-laba. Oke, sekian dulu ya Besti, video yang cukup panjang dan melelahkan. Semoga ada guna dan manfaatnya. Jumpa lagi di next kesempatan ya. Kita akan tetap pakai kompon yang DMS ini. Kenapa? Karena komponnya harganya relatif cukup terjangkau, tapi sudah cukup layak untuk konsumsi. Jadi untuk kita yang bengkel kecil begini akan bisa terbantu meningkatkan kualitas dengan modal yang seefisien mungkin. Oke, mohon maaf atas segala kekurangan ya Besti. Semoga pada lancar berkah segala urusan. Jumpa lagi di next kesempatan. Ingatkan tema-tema yang sudah kita obrolkan tadi kalau kita masih ada kelupaan. Sekian dulu. Assalamualaikum.